Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 bimbingan anak berkebutuhan khusus kelas 5A akan menyampaikan materi yang berjudul tunadaksa atau kekurangan salah satu anggota tubuh. Adapun anggotanya yang pertama Dita Galuh Pramyasi, Rufael Hardwasuri, Yulia Putami, Intan Mauliana Safitri, Farhan Hekaldani, Hidayatul Hilmiyah, dan Mei Hidayanti. Dan selanjutnya materi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Mia. Ibu Mia, kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, materi akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai definisi anak tunadaksa. Ya, anak tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh kurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal sebagai akibat bawaan atau luka penyakit atau pertumbuhan yang tidak sempurna, sehingga untuk kepentingannya dalam sebuah pembelajarannya itu memerlukan layanan secara khusus. Nah, anak-anak tunadaksa ini sering juga disebut dengan istilah anak cacat tubuh, cacat fisik, maupun cacat ortopedi. Ya, tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, sedangkan secara istilah cacat tubuh dan fisik itu dimaksudkan untuk menyebut anak yang cacat pada anggota tubuhnya, jadi bukan cacat pada inderanya. Dan cacat ortopedi ini kelainannya terletak pada aspek otot, tulang, dan persendian. Nah, anak tunadaksa sering juga disebut dengan kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk bisa berdiri sendiri. Nah, sebagai contoh, anak yang mempunyai lengan palsu tetapi ia dapat mengikuti kegiatan sekolah seperti pendidikan jasmani, atau ada anak yang minum obat untuk mengendalikan gangguan fisiknya, gangguan kesehatannya, maka anak itu tidak termasuk sebagai penyandang gangguan fisik. Tetapi jika kondisi fisik tidak mampu untuk memegang pena, sebuah pena itu, atau bisa jadi anak itu sakit-sakitan, sering kambuh, nah sehingga ia itu tidak dapat bersekolah secara rutin, maka anak itu termasuk ke dalam penyandang gangguan fisik. Ya, jadi anak tunadaksa itu adalah manusia yang masih kecil, seperti anak-anak seperti itu, tapi di mana anak tersebut mengalami gangguan pada anggota tubuhnya, baik itu disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Ya, begitulah materi dari saya mengenai definisi anak tunadaksa, dan di situ juga saya sudah menjelaskan mengenai contoh-contohnya. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih Ibu Mia atas pemaparan materinya. Selanjutnya yang kedua akan dibawakan oleh Ibu Mei. Ibu Mei, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Moderator. Bapak dan Ibu, materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi anak tunadaksa. Hallahan dan Kaufman tahun 1991 mengklasifikasikan karakteristik kelainan anak yang dikategorikan sebagai penyandang tunadaksa ortopedi dan anak tunadaksa saraf. Yang pertama adalah tunadaksa ortopedi. Anak yang mengalami tunadaksa ortopedi adalah anak yang mengalami kelainan, kecacatan, atau keturunan
disebabkan karena kecelakaan atau penyakit, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh secara normal. Kelainan yang termasuk dalam kategori tunadaksa ortopedi yaitu ada poliomyelitis, tuberkulosis tulang, osteomyelitis, arteritis, paraplegia, hemiplegia, muscular dystrophy, kelainan pertumbuhan anggota atau anggota badan yang tidak sempurna, cacat punggung, amputasi lengan, tangan, kaki, dan sebagainya. Yang kedua, tunadaksa saraf. Apa itu tunadaksa saraf? Tunadaksa saraf adalah anak yang mengalami kelainan akibat gangguan pada susunan saraf otak. Jika otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada organisme fisik, emosi, dan mental. Bentuk kelainan yang terjadi pada fungsi otak dapat dilihat pada anak cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan aspek motorik pada otak. Cerebral palsy bukan merupakan sebuah penyakit, melainkan suatu kondisi yang ditandai oleh sejumlah gejala yang muncul secara bersamaan. Cerebral palsy merupakan suatu sindrom. Anak cerebral palsy dikelompokkan menjadi spasticity, atetosis, atasia, tremor, dan rigid. Menurut derajat kecacatannya, cerebral palsy diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu ringan, dengan ciri-ciri dapat berjalan tanpa menggunakan alat bantu, bicara jelas, dan dapat menolong diri. Yang kedua sedang, dengan ciri-ciri membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan alat-alat khusus. Yang ketiga berat, yaitu membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan menolong diri. Sedangkan menurut letak kelainan dari otak dan fungsi geraknya, cerebral palsy dibedakan atas 4. Yang pertama yaitu spastik, dengan ciri-ciri terdapat kekakuan pada sebagian atau seluruh otot. Yang kedua yaitu dyskinesia, meliputi atetosis atau gerakan yang tidak terkontrol, rigid atau kekakuan pada seluruh tubuh sehingga sulit untuk dibengkokkan, tremor atau getaran kecil yang terus-menerus pada mata, tangan, atau kepala. Yang ketiga adalah atasia. Atasia adalah gangguan keseimbangan koordinasi mata dan tangan yang tidak berfungsi. Yang keempat adalah jenis campuran, yaitu mempunyai lebih dari 2 kelainan. Golongan anak tunadaksa berikut ini mustahil akan bisa bersama anak-anak normal dan banyak ditemukan di kelas-kelas biasa. Penggolongan anak tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot dan rangka yaitu yang pertama poliomyelitis. Poliomyelitis merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan sifatnya menetap. Kelumpuhan anak polio dibedakan menjadi tipe spinal, yaitu kelumpuhan pada otot-otot leher, sekat dada, tangan, dan kaki. Berikutnya yaitu tipe bulbar. Tipe bulbar merupakan kelumpuhan fungsi motorik pada satu atau lebih saraf ditandai dengan adanya gangguan pernapasan. Kemudian ada tipe bulbispinalis, yaitu gabungan antara tipe spinal dan tipe bulbar. Selanjutnya ada tipe encephalitis, yaitu biasanya disertai dengan demam, tremor, kesadaran menurun, dan kadang-kadang kejang. Kelumpuhan pada polio sifatnya layu dan tidak menyebabkan gangguan kecerdasan serta alat indera. Akibat penyakit dari poliomyelitis adalah otot menjadi kecil karena kerusakan sel saraf, adanya kekakuan sendi, pemendekan anggota gerak, tulang belakang melengkung ke salah satu sisi sehingga membentuk huruf seperti huruf S, lalu kelainan telapak kaki yang membengkok ke dalam ataupun keluar, dislokasi, lalu
lutut melenting ke belakang. Kedua ada muscle dystrophy. Muscle dystrophy adalah jenis penyakit yang menyebabkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan sistematis. Penyakit ini ada hubungannya dengan keturunan. Ketiga adalah spina bifida. Spina bifida adalah jenis penyakit pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya satu atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutup kembali selama proses perkembangan. Akibat dari spina bifida ini yaitu fungsi jaringan saraf terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan hidrosepalus, yaitu pembesaran kepala karena produksi cairan yang berlebih. Biasanya kasus ini disertai dengan ketunagrahitaan. Demikianlah materi klasifikasi anak tunadaksa. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Mei atas pemaparan materinya. Selanjutnya, yang ketiga akan dibawakan oleh Ibu Intan. Ibu Intan, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Saya Intan Mauliana Syafitri dengan NIM 015. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang karakteristik tunadaksa. Pada aspek psikologis anak tunadaksa cenderung merasa apatis, malu, rendah diri, sensitif, kadang pula muncul sikap egois terhadap lingkungannya. Keadaan ini mempengaruhi kemampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi terhadap lingkungan di sekitar dalam pergaulan sehari-hari. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan fisik atau cacat tubuh yang mencakup kelainan anggota tubuh. Terdapat karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik akademik. Pada umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem tingkat kecerdasannya. Selain tingkat kecerdasannya yang bervariasi, anak cerebral palsy juga mengalami kelainan persepsi, kognisi, dan simbolisasi. Yang kedua yaitu karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional anak tunadaksa bermula dari konsep diri anak yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain, mengakibatkan mereka malas belajar dan bermain. Oleh sebab itu, tidak jarang diri mereka tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga yaitu karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik ini biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain-lain. Mereka juga mengalami aphasia sensori, artinya ketidakmampuan bicara karena organ reseptor anak terganggu fungsinya, dan afasia motorik, yaitu mampu menangkap informasi dari lingkungan sekitarnya melalui indera pendengaran, tetapi tidak dapat mengemukakan lagi secara lisan. Sekian materi yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Intan atas pemaparan materinya. Selanjutnya yang keempat akan dibawakan oleh Bapak Dani. Bapak Dani, persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Yang selanjutnya saya akan menerangkan materi tentang dampak anak tunadaksa. Yang pertama yaitu dampak aspek akademik. Pada umumnya tingkat kecerdasan anak tunadaksa mengalami kelainan pada otot dan rangka. Itu adalah normal sehingga dapat mengikuti pelajaran di kelas
bersama-sama dengan anak normal. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem cerebral atau otak ya, tingkat kecerdasannya itu bertentang mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Kemudian selain adanya tingkat kecerdasan yang bervariasi, anak cerebral palsi juga mengalami kelainan persepsi, kognisi, dan simbolisasi. Kelainan persepsi terjadi karena saraf penghubung dan jaringan saraf ke otak mengalami kerusakan ke otak saraf. Kemudian ke otak yang bertugas menerima dan menafsirkan serta menganalisis mengalami sebuah gangguan. Kemudian kemampuan kognisi terbatas itu karena adanya kerusakan otak sehingga mengganggu seperti kecerdasan, kemudian penglihatan, pendengaran, bicara, rabaan, bahasa, yang akhirnya anak tersebut tidak dapat mengadakan interaksi secara baik di lingkungan sekolah. Gangguan pada simbolisasi ini disebabkan oleh adanya kesulitan dalam menerjemahkan apa yang didengar dan dilihat. Kelainan yang kompleks ini akan memengaruhi prestasi akademiknya anak tersebut. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu adalah dampak sosial emosi. Dampak sosial emosi anak tunadaksa bermula dari konsep diri anak yang merasa bahwa dirinya itu cacat, kemudian tidak berguna, dan menjadi beban orang tua, bahkan menjadi beban orang lain yang mengakibatkannya mereka itu susah belajar dan malas. Kemudian kehadiran anak cacat yang tidak diterima oleh orang tua dan disingkirkan dari masyarakat akan merusak perkembangan pribadi dan jiwanya. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa akan dapat mengakibatkannya timbulnya problem emosi pada dirinya, seperti mereka mudah tersinggung, kemudian emosi atau mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, dan frustasi. Problem emosi seperti itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa dengan gangguan sistem cerebral atau kelainan pada otak. Oleh karena itu, tidak jarang dari mereka tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Jadi di sini tugas penting bagi orang tua yaitu orang tua bisa selalu mengawasi anak tunadaksa tersebut, karena anak tersebut juga membutuhkan ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir yaitu dampak fisik dan kesehatan. Nah, dampak fisik dan kesehatan anak tunadaksa selain mengalami cacat secara fisik, tubuhnya adalah kecenderungan mengalami gangguan lain, yaitu seperti sakit gigi, kemudian berkurangnya daya penglihatan serta pendengaran, dan gangguan bicara, serta lain sebagainya. Kelainan tambahan itu juga banyak ditemukan pada anak tunadaksa pada sistem cerebral atau kelainan otak. Gangguan bicara anak tunadaksa ini disebabkan oleh kelainan motorik alat bicara sehingga kaku dan lumpuh seperti lidah, kemudian rahang dan bibir. Akibatnya bicaranya pun tidak jelas, sulit dipahami oleh orang lain, dan diucapkan dengan susah payah. Mereka juga mengalami apasia sensoris, yang artinya ketidakmampuan berbicara karena organ reseptor anak terganggu. Kemudian ada aposia motorik, yang berarti mampu menangkap sebuah informasi dari lingkungan sekitar, yaitu melalui indera pendengaran, tetapi tidak dapat mengemukakan kembali melalui lisan. Nah, selanjutnya yaitu tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti tangan, kaki, ataupun bentuk tubuh. Tunadaksa adalah anak yang memiliki kemampuan daya pikir yang tinggi dibandingkan anak yang normal pada umumnya. Tidak jarang
kelainan yang dialami oleh penyandang tunadaksa ini tidak membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa dan pertumbuhan fisiknya. Demikian pula ada di antara anak tunadaksa hanya mengalami sedikit hambatan sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan sebagaimana anak normal. Kemudian bagi anak yang mempunyai keluarbiasaan di bawah normal pada umumnya akan terhambat perkembangannya kecuali jika ia mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan. Tingkat keluarbiasaan juga menghasilkan dampak yang berbeda bagi anak. Anak yang menderita keluarbiasaan yang bersifat ringan mungkin masih mampu menolong dirinya sendiri. Makin parah tingkat keluarbiasaan, dampaknya bagi anak juga semakin parah juga. Nah, begitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Dani atas pemaparan materinya. Selanjutnya, yang kelima akan dibawakan oleh Ibu Dita. Ibu Dita, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intervensi anak tunadaksa. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran ganda. Selain sebagai tenaga pendidik, pengajar, dan pelatih peserta didiknya di sekolah, guru juga berfungsi sebagai orang tua peserta didik di sekolah. Secara tidak langsung, guru dituntut untuk serba bisa dan serba biasa. Karena pada saat ini, banyak orang tua dan masyarakat beranggapan bahwa berhasil atau tidaknya pendidikan anak mereka di sekolah merupakan tanggung jawab yang mereka serahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, terutama pada guru yang mengajarnya. Dalam dunia pendidikan luar biasa, keadaan tersebut lebih komplit karena subjek pendidikan yang dihadapi memiliki keterbatasan tertentu, baik kemampuan fisik, mental, emosi, maupun usaha penyesuaian diri dari pihak luar atau lingkungan sekitar. Sehingga tugas guru semakin berat karena dituntut memiliki keahlian serta keterampilan tertentu, baik dalam bidang metodologi yang bersifat khusus maupun bidang pelayanan terapi. Anak tunadaksa membutuhkan layanan terapi seperti latihan wicara atau speech therapy, kemudian fisioterapi, occupational therapy, dan hydroterapi. Yang pertama yaitu latihan wicara atau speech therapy. Speech therapy merupakan suatu terapi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara, memahami, dan mengekspresikan bahasa. Selain bahasa yang bersifat verbal, terapi ini juga melatih bentuk bahasa nonverbal. Untuk dapat hasil yang optimal, terapi wicara menerapkan dua cara. Yang pertama yaitu mengoptimalkan koordinasi mulut agar dapat menghasilkan suara untuk membentuk kata-kata. Olah mulut penting supaya pasien dapat membuat kalimat dengan artikulasi yang jelas, kemudian lancar, dan dengan volume suara yang cukup. Yang kedua adalah mengembangkan pemahaman berbahasa dan upaya mengekspresikan bahasa. Terapi wicara ini bisa dilakukan baik oleh terapis profesional di klinik terapi wicara maupun oleh orang tuanya sendiri di rumah. Terapi yang kedua yaitu fisioterapi. Fisioterapi merupakan proses merehabilitasi agar terhindar dari cacat fisik akibat suatu cedera atau penyakit. Terapi ini dilakukan melalui serangkaian tindakan pencegahan, diagnosis, dan penanganan untuk mengatasi gangguan fisik. Fisioterapi bisa dilakukan pada pasien dengan semua usia. Tujuan dari dilakukannya terapi fisio ini adalah mengembalikan fungsi tubuh setelah terkena
karena suatu penyakit atau cedera. Yang ketiga yaitu occupational therapy atau terapi okupasi. Terapi okupasi merupakan perawatan khusus untuk seseorang yang mengalami gangguan kesehatan tertentu agar bisa mendapatkan harapan yang positif. Misalnya, mampu melakukan aktivitas sehari-hari yang sebelumnya tidak bisa dilakukannya sendiri. Tujuan utama terapi okupasi adalah untuk membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dalam memaksimalkan kemandiriannya. Terapi okupasi pada anak-anak dengan masalah keterlambatan atau gangguan perkembangan, yaitu dengan memberikan rangkaian jenis terapi kepada anak untuk mengoptimalisasi proses tumbuh kembangnya, baik dari segi motorik, sensorik, kognitif, perilaku, dan komunikasi. Sehingga anak mampu secara optimal dalam melakukan perannya pada aktivitas sehari-hari, bermain, belajar, dan bersosialisasi dengan lingkungan yang sesuai dengan usia perkembangannya. Yang keempat yaitu hidroterapi. Hidroterapi merupakan suatu prosedur terapi yang melibatkan penggunaan air. Terapi ini bertujuan untuk mengobati penyakit atau menjaga kesehatan. Hidroterapi meliputi gerakan fisik khusus yang dilakukan pada kolam berisi air hangat. Suhu airnya berkisar antara 33 derajat hingga 36 derajat Celcius. Suhu ini tentunya relatif lebih hangat dibandingkan pada kolam renang biasa. Hal ini dipercaya karena air dapat membantu melancarkan aliran darah dalam tubuh sehingga dapat membantu memperlancar anak yang mengalami suatu hambatan. Anak tunadaksa pada dasarnya sama dengan anak-anak normal lainnya. Persamaan tersebut dapat kita lihat dari fisiknya dan psikososial. Dari segi fisik, mereka dapat makan dan minum. Sedangkan dari segi atau aspek psikososialnya, mereka memerlukan rasa aman dalam bermobilisasi, perlu afiliasi, butuh kasih sayang dari orang lain, diterima, dan perlu pendidikan. Pendidikan juga merupakan kebutuhan bagi anak tunadaksa yang perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan mengacu pada kemampuan masing-masing anak. Melalui pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan, anak-anak tunadaksa diharapkan memiliki masa depan yang tidak selalu bergantung pada orang tua dan masyarakatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Gita atas pemaparan materinya. Selanjutnya, yang keenam akan dibawakan oleh Ibu Puput. Ibu Puput, dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktunya. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai model pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa. Tujuan pendidikan anak tunadaksa bersifat ganda, yaitu yang berhubungan dengan aspek rehabilitasi, pemulihan, serta pengembangan fungsi fisik, dan yang berhubungan dengan pendidikan yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Prinsip khusus pendidikan anak tunadaksa ada dua, yaitu prinsip multisensori dan prinsip individualisasi. Yang pertama, prinsip multisensori. Prinsip multisensori adalah banyak indera. Maksudnya, proses pendidikan pada anak tunadaksa sedapat mungkin memanfaatkan dan mengembangkan indera-indera yang ada pada diri anak, agar kesan pendidikan yang diterimanya itu lebih baik. Yang kedua, prinsip individualisasi. Prinsip individualisasi adalah kemampuan masing-masing individu yang lebih dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan pendidikan pada mereka. Model layanan yang diberikan dapat berupa individual dan klasikal pada individu yang memiliki kemampuan yang hampir sama. Bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa itu yang sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anak. Kemudian, model pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa dibagi
daripada sekolah khusus dan sekolah inklusi atau terpadu. Yang pertama, sekolah khusus. Pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa di sekolah khusus ini diperuntukkan untuk anak yang memiliki problem berat, baik problem penyerta intelektualnya maupun problem penyerta kesulitan lokomosi atau gerakan dan emosinya. Di sekolah khusus ini, pelayanan pendidikannya dibagi menjadi 2 unit. Yang pertama, sekolah khusus untuk anak tunadaksa ringan atau SLBD. Pelayanan pendidikan di unit tunadaksa ringan atau SLBD ini diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang tidak memiliki problem penyerta retardasi mental, yaitu anak yang mempunyai intelektual rata-rata atau di atas anak normal. Yang kedua, sekolah khusus untuk anak tunadaksa sedang atau SLBD1. Pelayanan pendidikan di unit tunadaksa ini diperuntukkan untuk anak tunadaksa yang mempunyai problem seperti emosi, persepsi, atau campuran dari ketiganya yang disertai dengan problem retardasi mental. Kelompok anak tunadaksa ini memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Yang kedua, sekolah terpadu atau inklusi. Pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa dengan problem relatif ringan dan tidak memiliki problem penyerta retardasi mental. Untuk melayani pendidikan anak tunadaksa, sekolah reguler tersebut perlu persiapan yang matang seperti aksesibilitas, misalnya meminimalkan trap-trap atau tangga-tangga. Kemudian bentuk meja atau kursi disesuaikan dengan kondisi anak, dan bentuk toilet harus bisa digunakan untuk anak yang memakai kursi roda. Yang ketiga, ketenagaan khusus, kurikulum, dan administrasi. Yang pertama, ketenagaan. Ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan untuk pendidikan luar biasa bagian tunadaksa adalah guru yang secara khusus mempersiapkan diri untuk mengajar anak tunadaksa yang memiliki berbagai masalah dari tingkat kanak-kanak sampai tingkat menengah. Tenaga guru yang diperlukan adalah guru kelas, guru keterampilan, guru agama, dan guru olahraga. Kemudian tenaga ahli yang meliputi dokter umum, dokter anak, dokter ortopedi, konselor, psikolog, dan pekerja sosial. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum PLB tahun 1994. Yang ketiga, administrasi. Administrasi yang digunakan adalah administrasi yang sesuai dengan administrasi yang telah dibukukan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Puput atas pemaparan materinya. Selanjutnya, yang ketujuh akan dibawakan oleh saya sendiri. Peran bimbingan konseling bagi anak tunadaksa. Peran bimbingan konseling pada anak tunadaksa adalah bagaimana pelayanan yang mampu membuat anak tunadaksa mandiri dan terus membuat anak tersebut menjadi anak yang mampu mengasah kreativitas serta mengenal kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Bimbingan dan konseling anak tunadaksa adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada anak yang mengalami ketunadaksaan dalam menumbuhkan rasa percaya diri, harga diri, dan kemampuan untuk menghadapi diri dan lingkungan agar mampu mandiri. Tujuan bimbingan konseling untuk anak tunadaksa yang pertama, membantu siswa tunadaksa melalui masa transisi dari TK ke lingkungan SD. Yang kedua, membantu siswa mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dan yang ketiga, membantu siswa memahami dirinya. Yang keempat, membantu siswa melakukan pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Yang
kelima, membantu orang tua memilih sekolah sesuai dengan kemampuan dan kelainan tunadaksa. Dan yang keenam, membantu orang tua memahami anak dan kebutuhannya. Pendekatan bimbingan dan konseling pada anak tunadaksa di sekolah adalah pendekatan tim atau pendekatan multidisipliner. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan yang dirancang dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan layanan yang dibutuhkan oleh anak tunadaksa. Cukup sekian materi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.